Jadi saya ulangi lagi ya, ini cuman alat membantu penjelasan saja ya teman-teman. Nanti slide ini bakal teman-teman bisa akses di rekaman Zoom atau di laman roadmap. Harusnya teman-teman udah tahu dong yang roadmap ya. Roadmap slash menjadi full stack developer. Nanti kita taruh slide di kelas yang namanya belajar hosting. Nah, senantiasa nanti slide-nya akan kita update karena ini sekali lagi emang on progress materinya ya. Mulai dari Zoom dulu kita coba. Karena saya udah nggak sabar ya, banyak sekali yang nanya hosting. Ini benar-benar kita harus kupas, tapi mulai dengan Zoom dulu yang paling sederhana ya. Insya Allah nanti kita akan publish untuk teman-teman member yang udah beli, itu nggak perlu bayar lagi. Semua hosting A to Z itu akan kita kasih semua. A to Z ini dalam tanda kutip dengan artian kita kasih dari yang mulai tradisional, yang pemula ya, sampai kepada hosting di cloud platform. Oke. Tema kita kali ini, Bismillahirrahmanirrahim, belajar soal hosting ya. A to Z sampai pusing. Wah, padahal harusnya jangan bilang pusing ya. Nanti beneran pusing. Jadi Mas Wijaya juga bisa bantu ya. Nah, sebelum masuk ke hosting, teman-teman tadi saya lihat ya ada yang nanya, hosting itu apa, Bang? Nah, di sini kita coba searching ya, kita tanya Mbah ChatGPT. Jawaban dia, hosting itu secara sederhana adalah layanan yang menyediakan tempat atau ruang penyimpanan di server. Nah, itu perlu diingat ya. Layanan yang menyediakan tempat atau ruang penyimpanan di server. Kalau udah bicara penyimpanan di server, berarti di sini bukan bicara web saja yang bisa di server. Bisa jadi juga kita bisa host storage seperti itu ya. File-file saja, kita nggak butuh web. Lalu kita bisa hosting juga file-file audio, multimedia, dan lain-lain. Nah, untuk menampung website atau aplikasi yang dapat diakses melalui internet. Nah, di sini jawaban dia, hosting memungkinkan untuk kita membuat situs menjadi online ya di internet. Jadi kalau tadinya localhost, kita biasa sebut localhost, dengan adanya hosting ini, website kita akan terekspos ke internet, sehingga bisa diakses oleh banyak pihak. Nah, itu kan seperti saya bilang tadi ya, ada gambar, video, teks, kode program, jadi nggak cuman kode program doang, tapi video. Kalau kita cuman sekedar pengen hosting video, itu bisa juga kita manfaatin. Bisa kalau kita nyimpen dokumentasi keluarga dan lain-lain di hosting, kita manfaatin bisa. Walaupun pada dasarnya yang kayak begini mah di Google Drive beres urusannya, tapi jawabannya itu bisa. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, ini ilustrasi. Ketika teman-teman mengakses web di hosting, apa sih yang sebenarnya terjadi ya? Nah, di situ sebelah kiri kita lihat laptop atau mewakili users ya, entah laptop, entah komputer, PC, dan lain-lain, handphone ya. Dia connect ke internet dulu. Nah, ini simple banget, harusnya gambarnya lebih rumit lagi ya. Karena ini udah bicara jaringan, mungkin Mas Wijay nanti bisa menambahkan. Dari laptop users, dia masuk ke internet. Di situ dia masuk jaringan internet via ISP ya, yang biasa kita pakai ya. Nah, lalu dia dari situ akan mengarahkan ke web server. Jadi disitulah tempat kita naruh file-file website kita sebenarnya. Nah, ketika ada request ke web server, maka akan di-reply kembali. Kita lihat panahnya ya. Masuk, panah atas. Kembali lagi panahnya. Dari server di-reply dong. Misalnya orang mengetik website facebook.com. Itu pada dasarnya kita merequest file ke server yang ada di US, data centernya Facebook. Itu contoh aja ya Facebook. Dari US dia nge-reply lagi data dari server sana kembali ke komputer kita. Atau dengan artian response, request and response. Ini hal standar ya di gambaran bagaimana hosting bekerja. Jadi komputer kita dari komputer klien merequest file, server mereply atau merespons. Tuh. Nah, itulah yang tampil di layar kita. Dan juga jangan salah kaprah teman-teman ya. Kalau ketika teman-teman
hosting PHP ya, kita bicara PHP, kita taruh nih di server. Nah, ketika kita akses filenya di server, misalnya apa sih, domainnya apa ya, sample.com nih misalnya, ada reply. Nah, itu bukan PHP lagi yang tampil di layar kita. Itu prinsip request response sederhana yang udah kita sampaikan di kelas JavaScript kalau tidak salah ya, JavaScript dasar, atau di kelas basic saya lupa yang mana. Jadi yang tampil itu udah hasil render di server. PHP itu tugasnya interpretasi file. Jadi yang tampil di halaman teman-teman, di laptop teman-teman itu udah HTML, CSS, dan JavaScript. Itulah yang bisa dimengerti oleh browser kita. Browser kita tuh nggak ngerti PHP. Yang ngerti PHP itu servernya, gitu. Kita coba lanjut lagi. Nah, ini kita lihat ya, coba jenis-jenis hosting di sini. Nah, ini yang teman-teman insya Allah akan kita sampaikan di materi nggak tanggung-tanggung di kelas full stack. Kita pengen teman-teman semua terang benderang soal hosting ya. Kita tidak akan menambah charge lagi untuk teman-teman. Benar-benar kita akan bahas dari yang namanya tradisional sampai modern. Yang biasa dibilang tradisional itu biasanya yang belum menerapkan cloud ya. Bisa dikonfirm juga oleh Mas Wijay kalau saya salah ya. Jadi kalau dia sifatnya belum cloud computing atau belum di atas cloud si perusahaan hostingnya, itu masih kita sebut tradisional. Nah, yang tradisional seperti apa sih? Nah, di sini kita lihat ada shared hosting. Nah, ini yang paling sejuta umat nih teman-teman. Saya yakin beberapa teman-teman di sini yang hadir di Zoom ya, pasti sudah tahu yang namanya cPanel dong. Nah, cPanel ya. Padahal sebenarnya di cPanel itu produk ya, teman-teman. Jadi sebuah panel untuk mengatur source code, database, ya, semua yang ada di server. Lalu selain itu juga di shared hosting biasanya teknologi yang dipakai itu cPanel, AA panel, Flash dan sebagainya. Mungkin ada tambahan Mas Wijay, apalagi yang terkenal? cPanel, cPanel, AA panel, Flash. Kalau yang sekarang lagi booming itu ini Bang, CyberPanel. Pokoknya kalau teman pengen tahu ya, hosting selain cPanel, tag-nya bisa lihat cPanel alternatif. Cuman kenapa sih kok Bang banyak banget cPanel di hostingan Indonesia kalau kita beli? Nah, itu saya juga entah kenapa ya. Mungkin karena cPanel memang duluan ada. Betul nggak tuh Mas Wijay? Kayaknya dia betul. Jadi pelopor dan dana marketingnya gede banget, laku, perusahaan hosting suka, makanya mereka pakai. Nah, tapi teman jangan salah kaprah, ini yang saya kadang suka luruskan. Dianggapnya cPanel itu hosting, bukan. cPanel itu produk untuk mengatur file yang ada di server ya, bukan hostingnya, bukan teknologi hostingnya, tapi merek sebuah produk. Nah, lanjut. Teman-teman selain dapat shared hosting juga kita akan ajarin VPS pada malam ini kalau keburu. Panjang banget soalnya. VPS ini sering banget disebut-sebut orang. Teman-teman juga harus paham ini VPS kalau mau jadi programmer handal ya. Harus bisa manage VPS yang biasanya berbasis Linux, Ubuntu server ya. Apalagi sih? CentOS ya, CentOS sebutnya ya, CentOS atau CentOS. Ada Debian ya, Debian server yang khusus buat server. Jadi saya sarankan juga teman-teman mulai biasakan pakai terminal ya. Bukan terminal angkot ya, terminal itu laptop. Bukan terminal itu. Jadi biasakan pakai komen-komen kalau di Windows CMD, kalau di Linux terminal, di Mac ada terminal. Mulai biasain ketik perintah terminal supaya kalau nanti teman-teman mulai naik level, butuh VPS, itu udah ngerti. Nah, VPS buat apa Bang? Kan ada shared hosting. Ngapain gue capek-capek belajar Linux ya kan? Shared hosting tuh website gue udah online. Nah, ini yang kadang ditanyain ya, sering atau kadang atau tuh lupa saya. Nah, kalau pakai VPS itu kamarnya lebih, bukan kamar ya, udah nggak ada sekat, jadi satu server itu yang buat kita semua. Kalau syarat itu dibagi-bagi teman-teman, jadi kalau
secara keamanan ya bisa dibilang kalau teman sebelahnya bocor, ya kayak kontrakan aja ya, bayangin satu gedung itu banyak pintu kontrakan, kalau satu bocor biasanya bocor semua. Gitu. Seperti tadi ada yang nanya, kalau udah pakai database sendiri, user sendiri aman nggak? Saya bilang ya kalau bocor rootnya sama aja. Karena syarat hosting kalau satu bocor, bocor semua gitu. Lanjut lagi. Tapi saya mohon maaf ya kalau kalimat saya tadi bocor semua, takutnya ada perusahaan hosting yang nonton. Maksudnya kalau security-nya lemah ya. Udah banyak juga perusahaan hosting yang security-nya bagus banget. Lalu ada tipe WordPress hosting, lalu ada dedicated server hosting. Dedicated ini saya kelamaan nggak sih jelasinnya? Tolong di chat. Gini aja atau mau dicepetin? Terlalu lama jelasin ya? Coba di chat. Mau segini aja speednya apa gimana? Oh nggak apa-apa, yaudah. Oke. Oke, tadi ada lagi ya jenisnya. Sorry. Tadi ada lagi jenisnya WordPress hosting ya, simply WordPress kita hosting di shared. Lalu ada dedicated, ini kita dikasih server fisik ya di sana, tapi khusus semuanya buat kita fisik. Mungkin ini nanti Mas Wijay bisa nambahin karena dia orang data center ya. Ini saya kurang paham yang dedicated detailnya seperti apa. Lalu colocation itu, nah ini colocation ini unik. Saya dulu kebetulan di kantor lama kayak gini mainannya Colo ya. Colo itu kita punya rack server. Pernah lihat server nggak teman-teman? Rack server yang rack, yang gepeng panjang itu loh. Pernah lihat nggak? Belum pernah lihat ya di data center, atau bisa di YouTube searching ya data center. Itu namanya rack server. Itu kita taruh di perusahaan hosting, numpang listrik sama numpang itu ya Mas Wijaya ya, resource ya. Nanti kita bayar sewanya ke sana, internetnya, listriknya. Nah itu namanya colo. Kita punya server, numpang naro gitu. Nah itu colo ya. Colo saya udah berapa kali nih sampai di perusahaan lama saya, perusahaan pertama kali selalu mainan colo saya. Yang setting sih bos saya tinggal login doang. Ya itu kayak, kalau kotak gede itunya raknya, bukan segede lemari. Lemari itu tempat penyimpanannya. Sebenarnya mah servernya mah gepeng-gepeng. Tahu saya kasih gambaran deh. Mas Wijay bisa nambahin nggak tuh yang kalau boleh sambil kayak gini jadi interaktif ya? Oh nggak bisa kalau lagi share. Kalau nih tadi mau nambahin juga soal share hosting. Dari coba Bang ke slide nomor 4. Ente mau nyari ya? Mau nyari dulu ya? Nggak apa-apa lah. Nanti bisa teman-teman cari sendiri, ketik aja rack server data center, nanti keluar. Nah jadi gini, mau memperjelas mau nambahin lebih tepatnya dari Bang Oliza tadi soal cPanel. Jadi dulu mungkin saya pertama kali hosting itu sekitar tahun 2013-an. Pertama kali banget itu. Mungkin teman-teman ada yang lebih lama lagi dari saya hosting. Itu dulu cuma ada 2, cPanel sama zPanel. Sebelumnya saya tanya nih, suara saya jelas nggak di sana? Jelas. Soalnya tadi pas Bang Oriza ngomong agak terputus-putus. Jelas. Nah, itu ada cPanel sama zPanel. Jadi cPanel itu versi kurang jelas, putus-putus. Oh, kalau di saya sih jelas ya. Oke. Kalau cPanel itu, saya lanjut ya. Kalau cPanel itu yang versi premiumnya, berarti license-nya. Jadi kita beli sharing yang berbasis cPanel, itu ada tambahan cas untuk beli lisensi dari si cPanel. Dan yang versi alternatifnya, versi gratis itu namanya zPanel. Cuman itu dulu jarang banget penyedia hosting itu yang pakai zPanel. Nah kalau sekarang ini udah banyak banget, dan yang tadi yang saya bilang yang salah satu yang sekarang lagi booming itu yang CyberPanel.
Nah, untuk yang virtual private server atau VPS ini nanti saya akan jelaskan tersendiri. Ini bagian virtual private server. Ini teman-teman bayangin ada satu server ya, ada satu server itu dalamnya nyawanya itu ada beberapa gitu. Tapi dari masing-masing nyawa ini disediakan resource seperti RAM, CPU, dan yang lain-lain. Itu benar-benar disekat gitu. Jadi benar-benar disekat. Jadi bedanya sama share hosting itu, kalau share hosting itu adalah sebuah VPS yang dipecah-pecah lagi. Nah, kalau VPS dia itu sudah mempunyai resource, sudah dibagikan resource-nya masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan ditulis di layanan hosting itu share hosting dengan RAM 1 GB itu nggak mesti 1 GB karena 1 GB itu dipakai rame-rame gitu. Itu. Nah, tapi kalau misalkan VPS ditulis 1 GB RAM gitu, yaitu 1 GB untuk kita semua gitu. Jadi nggak dibagi-bagi dengan yang masih satu fisik sama kita gitu karena emang benar-benar udah di-sekat. Nah, kalau yang untuk dedicated, jadi untuk dedicated itu gini, penyedia server, penyedia ya kita bilangnya provider ya, penyedia hosting, itu mereka kan punya server banyak nih. Punya server banyak, kita sewa. Nah, kita sewa bener satu server. Satu server. Tapi server itu bukan dalam arti kepemilikan kita, tapi lain. Iya, tapi lanjut aja. Nah, itu ada perbedaan dengan colocation. Nah, kalau colocation kita unit ternak. Jadi di server itu ada namanya nanti U1, U2, U3 gitu. Nah, itu maksudnya tuh unit 1 servernya siapa, 2 servernya siapa, unit 3 servernya seterusnya. Kalau teman-teman bayangin deh, di data center itu salah satu bangunan atau ruangan bisa disebut data center itu minimal itu AC atas bawah. Lalu harus stabil. Itu kan. Nah, kalau perusahaan yang dalam tanda kutip masih berkembang, belum stabil income-nya gitu, untuk membuat sebuah data center atau sebuah server room itu sangat masih terlalu sangat ekspensif gitu, masih sangat terlalu mahal untuk mereka itu. Dan solusinya adalah location. Location itu kita punya server, udah punya server nih, server fisik punya kita, tapi kita tempatin di sana. Jadi kita di sana itu satu sewa lahan, sewa tempat. Yang kedua, kita itu sewa jaringan internet. Yang ketiga kita sewa listrik. Gitu. Oke. Ya. Bayang ya, teman-teman. Ini ternyata kayaknya koneksi aneh yang kurang stabil nih, aneh ganti itu dulu ya, ganti dulu aja, Pak. Iya. Ya, siap. Ya. Oke, izin saya lanjutkan lagi. Tadi ada penjelasan tambahan ya dari Mas Wijay karena valid dia dari data center di jangan saya sebut ya. Enggak kan udah nggak di situ. Pokoknya di satu perusahaan telekomunikasi, bisa disebut telco ya, terbesar di Indonesia. Oke. Yang terakhir email hosting, takutnya kita nggak kejar nih mau ada praktek. Tapi kalau teman-teman suka teorinya chatting aja. Kalau mau saya cerewetin kita tambah teorinya. Kalau Bang praktek aja Bang lah, banyak ngomong nih. Nah, kita praktek, kita ngikutin aja ya. Kayak email hosting yang terakhir itu adalah simply kita tuh numpang bikin akun email atau bikin server email di sana. Bukan numpang sih, sewa ya. Jadi kita tinggal pakai aja tuh emailnya. Kalau teman-teman kan biasa bikin di Gmail, Yahoo, gratis ya. Gratis dan ada batasan tertentu ya. Nah, kita juga bisa hosting email di perusahaan hosting lokal juga. Biasanya aksesnya pakai Roundcoup. Kita loginnya ke ke aplikasi yang udah di setup ISP. ISP ngaco. Provider hostingnya. Kenapa Bang? Kan ada Gmail Bang, pakai Yahoo aja udah. Kan udah bisa dipakai. Nah, ada kasus di mana memang emailnya pengen privat, pengen punya server sendiri. Nah, itu jawabannya. Saya kemarin baru bantu setup email hosting buat klien ya. Klien yang bergerak di bidang NGO. Nah, itu juga pakai layanan mail hosting. Kita nggak usah web ya. Nggak ada webnya di situ. Saya cuma numpang email aja.
Nanti saya login email, baca-baca email, balas email dari situ, gitu. Kurang lebih email hosting. Kita lanjut ya. Nah, ada satu lagi yang ketinggalan jenis hosting ya. Nah, di sini teman-teman juga pasti udah sering dengar dari sejak kuliah ya, dari beberapa tahun lalu ini udah booming banget dan sekarang kayaknya menjadi hal yang biasa ya. Karena trennya sudah dikalahkan oleh NFT, oleh AI, ya, machine learning, deep learning. Kalau cloud hosting itu jargon-jargon zaman dulu saya kuliah ini. Cloud keren nih gitu. Masih anget-anget. Nah, ada lagi satu jenis hosting yang saya pisahkan itu namanya cloud hosting atau cloud computing. Simply itu adalah kita hosting di atas teknologi cloud gitu. Untuk hostingnya mungkin mirip-mirip ya cara kita pakainya. Cuman pada dasarnya dia di atas teknologi cloud. Nah, istilah-istilah di cloud itu ada banyak, ada infrastructure as a service. Platform as a service. Ini saya sambil baca chat soalnya. Platform as a service, database as a service, cloud function, cloud VM. Nah, ini yang sering dipakai oleh tim kami juga, cloud VM. Kalau di Amazon atau Alibaba ECS ya, tapi kepanjangannya beda. Kalau di DigitalOcean Droplet, kalau di Google Cloud Platform apa namanya tuh VM-nya? Saya lupa. Apa ya? Saya belum pernah bikin di GCP untuk cloud-nya. Kalau di Azure saya pernah, bantu jawab juga ya teman-teman ya. Ada serverless function, banyak lah. Lalu biasa dijual ini oleh raja hosting cloud. Ya, bisa kita tahu ya, ada AWS, Microsoft Azure, Alibaba Cloud, Google Cloud Platform, Vercel, Netlify. GitHub masuk nggak ya? Dia bisa hosting juga soalnya. Soalnya itu kan lebih ke repo ya, gratis. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Tapi ini kita simpan dulu, kembali lagi. Saya cuma ngenalin jenis hosting supaya ini nggak ketinggalan. Tapi ini kita simpan di nanti materi minggu depan ya. Ini tidak akan kita bahas detail sekarang. Nanti kita pelajari semuanya. Kita coba praktek hosting di semua, nggak semua ya, kita pick salah satu deh. Salah satu yang mewakili. Cara hosting dengan teknologi cloud. Nah, kalau teman-teman yang udah pernah hosting ke Firebase itu udah termasuk teman-teman udah nyobain platform as a service sebenarnya. Pas hosting di Firebase, teman-teman coba raise hand yang udah hosting di Firebase siapa aja. Kalau di Netlify rasanya sering juga ya, atau Vercel teman-teman ya. Itu otomatis teman-teman udah mencoba hosting cloud ya. Biasanya memang lebih nyaman pakai terminal instan, segala instan. Apalagi yang platform as a service ya, karena kita sudah nggak mikirin lain-lain. Cukup fokus ke kode kita, di deploy langsung jalan di sana. Seenak itu gitu. Itu yang ditawarkan di fitur-fitur cloud. Oke, saya next lagi. Nah, ini masuk ke lebih detail lagi, kita akan belajar di sini shared ya. Shared hosting. Ya udah pasti namanya belajar, kita mulai dari yang sederhana dulu. Dari yang paling sederhana. Dari shared hosting, nanti kita akan coba salah satu provider hosting. Ini juga nggak di endorse ya. Mohon maaf, nggak ada endorse, nggak ada apa. Murni ini saya cari untuk bahan praktek teman-teman. Boleh teman-teman pakai yang mana saja ya, sesuai keinginan dan sesuai kantong, terutama pricingnya silakan. Tapi kalau saya nanti akan gunakan Dewa Web ya. Kalau Mas Tri Wijayanto nanti akan gunakan ID Cloud House ya Mas Tri ya. Betul sekali. Oke, karena kita cinta Indonesia, prakteknya harus pakai yang lokal ya. Tapi nanti cloudnya banyak yang luar gitu. Ya, namanya juga bisnis bang. Oke, saya mau mulai praktek saja ya kan, daripada bang ngomong mulu, ente prakteknya gue butuh praktek nih. Siap, kita stop share dulu karena ini materi saya, nanti dilanjut materi Mas Wijaya. Oke. Misalnya teman-teman pengen hosting, ini kita awali dari yang shared dulu ya, dari yang sederhana, paling sederhana. Mana sih? Kelihatan nggak? Udah?
Nah, di sini kita coba beli ya. Kelihatan nggak? Udah ya? Kelihatan Bang, lanjut. Aduh, gue gaptek banget sama Zoom ini. Tombolnya banyak. Oke, kita daftar ya. Saya kebetulan udah bikin akun, jadi teman-teman yang belum punya akun, diklik register aja di sini nih. Dia nggak bisa langsung login, udah saya coba. Pas kita coba login, dia minta register ya. Jadi silakan register, gampang lah ya, tinggal login with Google, register with Google, beres. Nah, gini saya spill dikit lah. Kayak gini formnya, walau ini kan formnya agak banyak ya teman-teman. Memang biasanya di perusahaan hosting itu minta datanya agak banyak ya, nama depan, nama perusahaan, alamat 1, 2, kota, provinsi, dan lain-lain. Isi aja ya dengan data realnya. Walaupun sudah register, saya sudah coba klik, kirain langsung masuk ke dashboard. Ternyata pas register juga harus tetap ngisi ya. Nah, ini kebetulan saya udah lewatin yang ini. Di sini nggak usah saya demoin lagi ya, tinggal diisi, daftar ya. Dah, ini standar. Saya coba login, pakai login with Google, saya udah punya akunnya. Oke, ini mostly kayaknya sama deh di perusahaan hosting lain juga. Mirip-mirip ya tampilannya. Teman-teman mulai kalau udah satu terbiasa, pas loncat pindah hosting ya, itu harusnya udah aman sih ya. Udah terbiasa. Ada apa sih biasanya di menu-menu perusahaan hosting itu? Biasanya ada invoice, sudah pasti itu penagihan ya. Add-ons, manage domain untuk maintain domain yang mau kita daftarin. Ada knowledge base nih di sini. Ini buat, jadi teman-teman sebelum nanya, baiknya baca dulu knowledge base-nya. Biasanya semua yang sudah terjadi, masalah yang terjadi di hosting ini udah dikasih tahu nih di sini. Jadi baiknya teman-teman baca dulu. Lalu ada tiket support kalau teman-teman mau nanya terkait layanannya, misalnya, wah bang ini saya udah transfer tapi kok belum aktif gitu dan lain-lain, silakan tanya di support tiket. Ada profil standar ya, profil kita. Oke, saya udah login. Kita praktek beli aja. Di sini menu kiri atas langsung jelas ya, hosting. Klik. Kita beli yang paling mahal. Yang paling mahal di sini 20.000 sebulan. Yang paling murah deh. Buat coba-nyoba ya. Oke, kita order ya. 20. Nah, ini biasanya kalau bulannya banyak, teman-teman. Maksudnya gini, kalau beli buat 6, 12 itu udah diskon, lebih murah harganya. Nah, ini kalau 3 bulan 60.000. Sama ya. Baru gue bilang tadi. 20.000. 20.000 kali 3 berapa? 6 ya? Sama. Biasanya dikurangin harganya. Oke, 20.000. Aduh. Hostinger nggak tahu, nanti abang ini aja ya, abang coba di Hostinger. Kakak coba di Hostinger itu harganya gini, kan tadi saya bilang ini mirip-mirip pada dasarnya, tinggal sesuaikan sama kantong gitu aja. Ini saya dapat Dewa Web karena masih sesuai sama kantong ya. Buat nyoba-nyoba, tapi kalau misalnya buat apa? Buat yang lebih serius buat klien itu benar-benar harus riset ya teman-teman. Coba cari tahu di internet, ini sering down nggak hostingannya, jangan kejebak murah aja. Bisa jadi, wah ini kok lemot segala macam. Ternyata udah komplain lemot segala macam ya kan, udah nyumpahin, ternyata yang dibeli paket yang paling murah, ya wajar. Kalau beli paling murah itu bandwidthnya kecil, memang tulisannya unlimited, tapi itunya biasanya lemot ya, lebih lemot. Yang pasti kalau teman-teman beli yang lebih mahal, fasilitas dan lain-lainnya ya, fitur lainnya lebih bagus lagi buat klien. Jangan sampai klien kita komplain ya. Oke, saya lanjut beli dulu dah. Oke, di sini saya bikin domain baru ya. Ini praktek domain baru langsung. Nah, di sini ada 3 pilihan, daftar domain baru, transfer domain saya, enggak. Sudah punya domain, enggak juga. Kita benar enggak punya apa-apa. Enggak punya domain, enggak punya hosting ya, kasihan banget ya. Nah, domainnya tolong kasih masukan dong yang keren. Saya mau beli lagi nih. Wah, nggak ada yang ngechat. Ya udah, apa ya? Latihan hosting dah. Sayang banget ya udah dibeli padahal.
Anakbandung.com. Mantap. Anak Bandung. Buruan nih, nanti saya hibahin nih domainnya nih. Ada yang mau nggak? Buruan. Siapa yang mau domain? Tapi yang My ID dong, yang murah. Jago hosting. Waduh, jago host. Pusing. Pusing hosting. Nama aja deh, nama. Nggak apa-apa buat profil ini. Nanti jadi nggak mau bazir nih. Ada yang mau nggak? Ada yang... Siapa nih? Kak Firman udah punya domain belum? Yang belum punya domain siapa? Bang Oriza mau udah punya, saya ternak domain. Ya udah dah, itu tadi pusing hosting aja. Jangan deh, jangan pusing. Belajar hosting. Belajar hosting ya, cek. Nah, di sini biasanya ada pengecekan. Nah, ini kebetulan My ID lumayan murah ya teman-teman, 12.000 buat praktek ya. Belajar, kita ketik nama domainnya, lalu kita pilih My ID. Bisa pakai com juga, ini harganya di 130, 150 kalau nggak salah ya. Ini kita My aja lah buat praktek ini kan. Belajar hosting dong. .my ID, cek domainnya ada. Kalau merah biasanya dia domainnya udah dipakai orang ya teman-teman. Nah, paket hosting kita kan tadi kita pilih sebulan, tapi kalau domain nggak ada yang sebulan ya. Domain itu minimal 1 tahun. Kebetulan ini murah banget, 12.000. Saya nggak tahu kenapa. Biasanya saya beli ini 25 atau 30 gitu ya. Atau saya lupa 60 apa berapa. Ini murah banget, 12.000. Oke, saya coba lanjut. 20.000 udah. Nah, lokasinya biar cepet. Biar kan, tergantung listenernya. Kalau teman-teman nanti user web teman-teman itu ada di Singapura, bukan jaringan Singapura, maksud saya yang dekat ke Singapura ya pakai yang Singapura. Misalnya websitenya memang internasional ya. Tapi kalau websitenya kira-kira di Jakarta doang ya udah Jakarta. Jadi dia pas user akses nggak jauh-jauh ya lokasinya. Bisa pilih lokasi, nih keren juga ya. Dulu saya beli syarat hosting, kayaknya nggak bisa pilih lokasi deh. Atau saya yang salah, yang nggak tahu. Nah, satu lagi ini yang lumrah banyak di hosting-hosting juga, ini teh ada pilihan pre-install. Jadi nanti pas udah beli itu udah otomatis ada WordPress-nya, ada Drupal-nya, jumlahnya. Kalau mau bikin toko online udah otomatis ada ininya ya, ada platform kayak PrestaShop, OpenCart dan lain-lain. Tapi kalau mau nol dari nol, ini biarin aja opsional. Ini juga ada Laravel tuh malah. Bisa langsung ya. Bisa langsung gaskeun lah di sini. Nah, ini jadi masalah sih kalau misalkan teman-teman codingannya udah ada di lokal. Kan jadi nabrak sama yang ada sama yang baru ya. Biasanya memang dari nol. Kita dari nol aja ya. Opsional, oke. Tambah card, subtotal 32.000, tambah ke card. Oke, kita cek lagi di sini cloud hosting, scout, paket scout. Dengan domain belajarhostingdong.myid 20.000. Subtotal 32 PPN. Nah, biasanya ada PPN ya teman-teman ya, dapat ada pajak PPN-nya 11%. Totalnya 32.000. Tahu jadi berapa nih ya? Kita check out. Oke, nah ini yang udah saya isi datanya ya. Oke, 32.520. Terus, nah ini jangan lupa di checklist. Saya setelah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan, selesaikan order. Nah, ini bisa kita pilih metode bayar ya. Ini mirip sama yang Kodopolitan ya. Kayak pakai Mitran sini. Mirip. Bentar ya. Ya, sorry. Kita klik kiris. Terbayar aja ya.
Ini bisa pakai GoPay, bisa pakai QRIS. QRIS kan gerbang nasional ya. Selain GoPay mungkin OVO, ShopeePay dan lain-lain bisa. Oke, saya coba bayar dulu. Oke, udah saya bayar. Kita lihat responnya apa. Oke, payment successful. Oke, payment complete. Oke, nomor order kita udah keluar ya. Terus di sini ada tombol masuk langsung ke client area. Nah, ini sering banget disebut-sebut nih di hosting client area panelnya kita yang tadi ya. Nah, di sini udah dapat belajar hosting. Nah, sebelumnya saya udah pernah beli belajar hosting My ID. Tadi yang kita beli harusnya ada di service ya. Sorry. Lihat semua dulu. Nah, ini yang saya beli sebelumnya belajar hosting.myid. Yang saya beli barusan belajar hosting dong.myid. Udah aktif. Sekarang kita coba masuk ya. Oh, ini cek domain nih. Nah, di sini domainnya juga udah aktif, teman-teman. Kita coba buka. Belum aktif ya? Kenapa belum aktif? Kayaknya masih propagation, teman-teman. Belum ini ya. Masih harus menunggu karena memang ada istilah propagation ya, Mas Wijay ya. Nanti Mas Wijay bisa bantu jelasin propagation itu apa. Nah, kita masuk ke client area. Di sini kita tadi udah buka ya dari services, kita klik. Di sini ada detailnya di client area belajar hosting.dong.myid. Nah, di sini teman-teman harus mulai hafalin ya. Di sini yang lumayan berguna menu-menunya ada file manager, ada phpMyAdmin, MySQL ya. Ini udah beda dari yang lokal. Ini mohon maaf juga saya jelasin ya, karena teman-teman ada yang benar-benar awam. Untuk teman-teman yang udah paham, silakan bantu tambahkan di chat ya. Nah, ini begini ya teman-teman, ada file manager dan lain-lain. Dan terutama untuk controlling, seperti saya bilang di materi sebelumnya, perusahaan hosting itu biasanya pakai satu panel, merek panel. Nah, di sini kebetulan kita lihat ya, jelas di sini pakai cPanel. Kita klik aja cPanelnya nih. Kita klik cPanelnya untuk maintain belajar hosting.myid. Kita login. Nah, di sini ditawarin sama dia, sama hosting, mau restore apa mau explore aja. Ini kita skip aja ya. Ini nanti dijelasin nih. Kalau kita klik ini dijelasin ya fitur-fitur yang ada di cPanel ini. Karena kita simple aja sekarang, kita skip ya. Nah, ini menu cPanelnya. cPanel itu mungkin teman-teman yang udah pernah beli, Bang, ini kok tampilan cPanelnya beda ya sama yang udah pernah saya beli sebelumnya. Nah, memang itu cPanel itu ada fitur theme ya. Setahu saya memang nggak itu aja. Biasanya warnanya kan orange, bener nggak teman-teman? Orange ya, hitam. Kebetulan di sini warnanya agak-agak flat, clean ya. Ya nggak masalah, ini kan cuma theme aja. Tapi dari peletakan mirip-mirip. Dari cPanel itu di kiri ini ada di konten ya. Di konten itu ada menu-menu yang sudah biasa kita lihat ya di cPanel kalau udah pernah beli. Nah, ini kan menunya banyak banget ya teman-teman. Ini bisa teman-teman pelajari semua. Tapi sebenarnya ketika nanti mau hosting yang dipakai tuh nggak semua juga gitu. Tergantung kebutuhan. Yang akan sering kita pakai ya domains, MySQL Database Wizard buat setting database ya. Kalau database teman-teman di lokal kan pakai phpMyAdmin ya. Di sini juga udah dikasih akses phpMyAdmin dengan syarat dibikin dulu database-nya nih. Kalau di lokal kan kita langsung bikin pakai akun root. Kalau di sini udah nggak bisa. Kita nggak dikasih akses root. Kalau teman-teman biasa kan root password kosong, bener nggak? Kalau di sini udah nggak bisa teman-teman, wajib ada usernya. Karena pada dasarnya seperti Pak Mentor Wijay bilang, akunnya tuh udah dibagi-bagi. Jadi satu server itu dibagi-bagi. Satu VM atau satu VPS dibagi-bagi. Saya udah pernah lihat filenya, ternyata dipisah-pisah kamarnya berdasarkan user Linux. Nah, kalau teman-teman udah paham Linux harusnya kebayang.
Jadi ada folder-folder Linux yang memisahkan user kita. Kenapa kok kita punya halaman privat sendiri gitu, padahal dipakai rame-rame servernya. Nah itulah dia pakai teknologi dari folderingnya Linux user gitu. Nanti kita coba praktek ya sampai buat database atau bikin file sederhana. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau mau dikumpulin dulu semua nih? Belum ada ya? Mas Wijay masih on? Oke. Nggak ada ya? Nanti Masih Bang, masih. pertanyaannya dikit sih, lanjut aja lagi. Oke, kita Ini coba. pertanyaan yang ada di chat aneh ini ya Bang, aneh list. List aja dulu ya, tolong ya. Siap. Oke, kita coba bikin ya. Tapi saya penasaran, tadi kan domain kita udah dibuatin. Kayaknya udah beres ya propagasinya. Kita coba belajar hosting. Wah, aneh juga ya. Udah dibeli tapi belum aktif. Oke, kita coba bikin file sederhana dulu. Nah, di sini teman-teman bisa manfaatin file manager. Kita coba cari ya. Nah, ini file manager, kita klik. Nah, di sini folder-folder yang ada nih. Nanti untuk teman-teman yang masih baru banget hosting, nah ini kayak gini tampilannya. Dia ada etc. Nah, Linux banget kan ya. Kalau teman-teman yang pakai Linux udah hafal lah. Ada etc, LSCatch, mail, dan lain-lain ya. Di sini folder ini nggak usah dipusingin dulu teman-teman. Karena teman-teman jarang ya buka folder-folder ini. Kalau di hosting biasanya kita fokus ke folder ini aja, public HTML, karena ini yang akan tampil di public.html. Nah, yang ini nggak usah diutik dulu. Kita coba bikin satu file ya. Oke, nah di sini akan terpointing di domain teman-teman nanti. Kita coba bikin satu file sampel. Nah, kita coba indeks PHP supaya ketika websitenya dibuka, yang akan pertama duluan dipanggil itu indeks ya. Itu sudah aturan dalam server di Apache biasanya. Berarti teknologi cPanel ini atau perusahaan hostingnya kayaknya pakai Apache ya. Nginx juga bisa sih di pointing ke indeks ya. Kita coba create. Nah, udah dibuat. Kita coba sekarang edit ya. Edit. Oke, kita bikin script sederhana dulu. Karena saya menyesuaikan juga, takutnya teman-teman ada yang benar baru banget di hosting ya. Lalu saya lagi belajar hosting. Save. Oke, harusnya ini sudah terpointing. Oke, sudah ada satu file. Harusnya kalau kita buka website kita tadi yang kita beli, itu akan muncul saya lagi belajar hosting. Tapi saya penasaran nih, Mas Wijay kenapa ya? Ini pointingnya lama banget. Oh, udah teman-teman. Nah, mantap. Udah ya. Biasa delay Bang. Di sini baru aja saya beli. Gampang kan ya beli domain hosting, banyak banget yang nanya. Ini gimana Bang yang online website? Gimana Bang ya bikin beli domain? Saya masih bingung ya. Ini jawabannya. Kita rekam di sini. Gampang banget teman-teman ya. Untuk syarat ya. Yang lain enggak, maksudnya yang lain bisa jadi levelnya agak lebih sulit ya. Nah, untuk syarat memang relatif mudah. Kita pahami cPanelnya, kita pahami menu yang sering dipakai. Nah, belajar hosting.dong.my.id. Kita tadi kan nge-echo file ya, udah running, PHP-nya juga udah running. Oke, lanjut. Apalagi nih? Kita coba jawab pertanyaan dulu deh ya, sampai sini dulu. Untuk bikin domain, beli domain, praktek beli hosting, bayar, cPanel itu sudah saya sampaikan tadi ya, yang sederhana.
Nah, betul, Bang Seprian. Jadi tinggal beli hosting terus copy project-nya ke sini. Betul sekali. Buat awal-awal apa aja kah yang harus dilakuin setelah login cPanel? Nah, tadi buat awal-awal itu setelah login cPanel udah tampil beginian, kita siapin file dulu. Jadi teman-teman itu siapin zip-nya ya. Zip filenya dari folder teman-teman atau project teman-teman ya. Baru setelah itu nanti setup semuanya di sini. Gitu. Udah langsung online ya, gampang. cPanel bisa buat Node.js nggak Bang? cPanel, nah ini dulu coba saya buka ya, masih support nggak? Saya ingat satu hostingan shared yang support Node.js, Python dan lain-lain, namanya Hello World Hosting. Masih ada nggak? Boleh bantu jawab, Bang? Silakan. Jadi gini, teman-teman, kalau share hosting itu, dia itu kan berpaket-paket ya. Berpaket-paket. Jadi gini, ada paket share hosting yang untuk PHP, ada share hosting yang untuk Node.js, ada share hosting yang untuk Python gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya, share hosting bisa nggak buat Node.js? Bisa, tinggal dicari paketnya gitu. Sama kayak database. Kalau tadi kan di share hosting kan di cPanel yang ditampilin sama Bang Oriza itu kan paketnya itu bahasa pemrograman PHP, lalu ada database ya. Database-nya tadi paketnya ada 2 tuh, dikasih MySQL sama Postgres. Itu. Oke, thank you Om Wijay. Jadi syarat hosting itu ya, ini mindset yang perlu diperbaiki ya. Banyak orang bilang, oh kalau syarat mah PHP doang, salah. Yang namanya syarat itu adalah intinya itu dibagi-bagi itu dalam satu server. Bisa PHP, Node.js bisa gitu dan lain-lain. Cuman memang nyatanya susah nyarinya. Kebanyakan orang Node.js hostingnya di platform as a service atau di cloud ya, karena kayaknya udah nggak pakai syarat gitu kalau teknologinya Node.js. Tapi ada jawabannya. Mungkin itu pasarnya kurang seksi ya, apa gimana sih, nggak ngerti. Intinya kalau udah orang main Node.js itu biasanya belinya VM Cloud, VPS. Mungkin ada, oh iya kayaknya ada sangkut paut sama operasionalnya ya. Ada NPM-nya yang harus harus ngerunning command line lebih sering gitu. Terkait port juga di Node.js Express itu. Sehingga syarat mungkin ada keterbatasan. Kemungkinan seperti itu ya, supaya full kontrol gitu. Kalau PHP memang dari dulu udah bersahabat sama syarat. Itu yang menjadi alasan kenapa kok PHP tersebar ya di seluruh dunia, banyak yang pakai karena hostingnya gampang dan perusahaan hosting support gitu. Ini saya kasih salah satu referensi Ini ada yang web hosting yang mendukung untuk Node.js ya. Iya, ada yang ngasih. Siapa? Aneh. Oke. Ada yang ngasih. Atau mau coba dibuka di ini Bang, dicoba dibuka di Dewa Web mungkin ada juga Bang. Itu ternyata dia itu. Ada gitu? Dicoba dibuka itunya, cPanelnya Bang. Oh, cPanelnya. Oke. Di sini. Ya. Terus lihat semua fitur cPanel ada nggak? Ini soalnya kalau di warung sebelah itu dia bisa install. Oh beda kayaknya ininya. Beda. Atau kita yang mohon maaf ya kalau ada orang Dewa Web yang bukan nanti kita kena lagi. Coba, tar dulu bang. Coba ke bawah. Kita simpen aja dulu kayaknya, mau lanjut lagi ya materinya. Ke bawah dikit. Dikit iya. ya bang. Nah ini nih atas. Mana? Itu yang tadi ada PHP bang. Mana? Atasnya. Oh iya. Ops, itu setup Node.js app. Oh iya, ada. Iya. Itu ini berarti share hosting yang kayak gini dia mendukung beberapa bahasa pemrograman nih. Iya. Ya harusnya zaman sekarang support ya. Ada Node.js juga bisa. Gitu teman-teman, nanti dicoba aja. Tapi saya fokus dulu ke materi ya. Tadi dari situ pertanyaannya masih sedikit.
Kita lanjut mindahin. Seandainya teman-teman masih cukup nggak ya waktunya Om Wijay buat VPS? Cukup. Hah? Ini Cukup. udah Nanti aneh ngebut aneh. Tadi ada yang bilang Bang kalau mindahin filenya gimana dari yang udah ada. Nah, kita praktek ya. Saya ada satu project punya Codopolitan. Teman-teman udah ada yang belajar sampai itu nggak? Apa sih ini namanya? Ongkir. Ada yang udah sampai ongkir Laravel? Oh, PPOP belum, masih. Ya udah saya ini deh, nggak apa-apa demoin. Tadi ada yang nanya soalnya. Waduh, CSS belum tamat. Masih jauh ya. Ya semangat Bang. Kok Bang sih semangat Kak? Ya nggak apa-apa. Ya kita praktekin aja ya. Gini aja kalau gitu ya, PHP biasa kita konekin ke database gitu aja. Atau project yang mau kita upload. Oh, Laravel aja. Ya udah, Laravel sip. Oke. Sekarang saya lanjut, kita hosting yang Laravel. Nah, di sini ceritanya saya udah ada projectnya ya, teman-teman bisa lihat Laravel ongkir. Di lokal juga kita udah jalankan migrate segala macam buat database-nya. Dan biar gampang lagi buat praktek, saya udah bikin filenya ya di sini. Ada file. Nah, ini Laravel ongkirnya udah saya zip. Jadi untuk shared hosting, saya zip filenya. Ini cara pertama ya teman-teman, banyak caranya. Cara pertama adalah gunakan file manager. Jadi projectnya, seluruh project ini, kebayang ya, kita zip semuanya. Termasuk vendornya, jangan lupa. Vendornya di zip juga. Sedikit harus ada trik tuh Bang kalau nge-zip. Oh gitu? Iya, yang hidden file-nya harus ditampilin dulu. Kalau enggak nanti kayak file-file kalau di Laravel tuh kayak .env, .htaccess tuh nggak ngikut kalau di zip, tapi itunya nggak ditampilin. Hidden file. Oh, I see. Iya. Iya. Oke, kita coba praktekin. Harusnya saya tadi udah lengkap semua sih. Ini ada app, bootstrap, dan lain-lain. Ini hidden-nya harusnya udah kena zip juga ya. Atau kalau ada yang kurang nanti kita bisa upload manual sih. Ini cara barbar ya. Ini cara tradisional. Harusnya kita pakai cara yang pull SSH via Git. Pakai Git, jadi tinggal di pull. Tapi yang namanya belajar ya, kita dari yang dasar. Kita coba lihat. Oke, pertama masuk lagi ke file manager. Kita tahap pertama coba upload filenya dulu ya teman-teman. Coba dulu upload filenya. Sebentar, maaf. Ya. Nah, di sini kan tadi ada file index ya bekas kita. Nah, ini kita coba upload aja di sini. Nah, jangan lupa kalau Laravel ini agak tricky kalau shared ya. Jadi kita harus up one level dulu ke atas. Jadi jangan di public HTML karena pada dasarnya Laravel startnya dari folder public. Jadi kita up one dulu di sini, baru kita upload di sini filenya. Bukan di dalam public ya. Normalnya di dalam public, tapi ini enggak. Kita pilih file, select. Ya betul. Jadi harus sama vendornya karena kan kita nggak bisa running
komposernya. Tapi kalau ada akses CLI-nya kita coba jalanin ya, komposer installnya. Karena kan ini kita dari file upload. Itu jawabannya. Kalau dari file upload kan nggak ada, foldernya kosong. Jadi dianggap dependensi filenya itu kosong semua. Itu jadi error. Tapi nanti kita coba ya fitur CLI-nya. Semoga bisa pakai komposer ya. Pakai command line. Oke, kita balik lagi, udah beres uploadnya. Kita coba refresh. Kalau CodeIgniter nggak usah one level naik, karena dia startingnya indeks PHP dari root. Kalau Laravel kan ke publik, nggak usah up one level. Lebih gampang lagi. Jadi kalau CI di sini aja. Sambil jawabin dikit ya. Kalau Laravel nggak bisa, harus dari sini. Nah, ini udah ada nih. Oke, di sini udah ada. Lalu kita ekstrak ya. Ekstrak langsung, nggak usah ditulis apa-apa karena kita pengen ekstrak di sini. Oke, udah beres ekstrak. Nah, ini masih di dalam folder ya. Nah, ini harus kita keluarin semua. Jadi harus ada benar-benar di dalam sini. Nah, yang public HTML nanti kita ganti sama publicnya Laravel. Kita lihat ya, ada triknya. Masuk dulu. Nah, ini di select semua. Lalu kita pindahin, move ke atas. Nah, ini hapus karena ini di dalam folder. Move. Harusnya udah pindah ya. Ini masih loading, dia masih belum pindah semua. Ini udah terlihat ya, lihat ada app, config, etc dan lain-lain. Oke, udah pindah semua ke atas. Nah, ini karena ini udah nggak kepake lagi, folder Laravel ongkilnya hasil dari zip, hapus aja. Oke, nah jadi tambah agak berantakan ya filenya. Tapi nggak apa-apa karena harus begini kalau di shared ya. Tapi kalau ada trik lain silakan ya. Ini trik yang saya dapat. Kalau ada trik lain silakan. Nah, ini kan ada public HTML. Nah, karena cPanel bacanya public HTML ya. Kalau dia public HTML berarti kita harus merename publicnya Laravel jadi public HTML, dan sebaliknya public HTML default ini kita rename dulu. Misalkan backup ya. Kita nggak pakai. Nah, jadi public yang lama di backup, public yang baru kita rename. Gitu. Oke. Harusnya dari sini muncul error ya. Ini Laravelnya udah masuk di hostingan, dia juga udah ngerunning ini index.php dari Laravel itu sendiri. Dan kalau kita buka harusnya ini error dulu. Karena kan kita belum setup banyak ya, database belum. Terus, server error udah pasti dong. Ini yang sering dibilang teman-teman, Bang kok error ya? Ya wajar karena belum selesai semua. Nah, kita lanjut lagi. Di sini dia udah terpointing, tapi ini ada berita bagus ya. Intinya ini sudah selangkah lebih naik lagi stepnya karena sudah ada Laravelnya gitu. Lanjut kita setup. Di sini kita lihat. Nah, ini jangan lupa teman-teman, kanan atas ada setting ya. Di sini show hidden file karena .env-nya jadi nggak kebaca ya karena dia hide. Save. Oke, nah di sini ada .env nggak? Oh, sama Om Wijay kasusnya .env-nya. Bener kata ente ya, nggak ke upload ya? Ya, pokoknya kalau misalkan kita nge-zip satu directory, kalau misalkan dia nggak di show hidden file, dia nggak akan ikut, Bang. Di Mac-nya atau tadi ya? Oke, kita coba lanjut dulu deh. Nanti kalau misalnya
masih error, kita bisa lanjut lagi besok ya, di minggu depan. Kita bikin aja kalau begitu, karena dia .env-nya nggak kebawa. Kita bikin satu file manual namanya .env, create new. Udah ada env-nya, kita buka edit. Ya, edit, lalu kopas. Tadi saya habis kopas env dari lokal. Tinggal sesuaikan sama nanti yang di online. App key-nya kosong ya. App key-nya kosong, sebentar saya ambil 2 app key-nya, kita isi. Saya generate dulu di lokal. Ya, udah saya bikin encryption key-nya. Kalau di lokal teman-teman running aja PHP artisan key .2 generate. Save. Oke, selanjutnya selain key, kalau di Laravel kita harus ganti juga URL-nya. Karena tadi URL-nya website kita belajar hosting dong, kita kopas. Di sini kita kopas, oke, tanpa slash, tanpa slash di belakang. Kita save lagi. Kemudian yang terakhir apa? Coba teman-teman yang belum, database ya. Database, kita set up dulu database-nya ya. Nah, ini juga mungkin banyak pertanyaan, gimana Bang bikin database-nya di Shared? Oke, kita coba. Masuk lagi ke menu cPanel yang awal. Nah, di sini kalau tadi kita ke file manager, kita masuknya sekarang ke MySQL Database Wizard ya, di sini. Nah, di sini ada MySQL Database Wizard. Kita klik. Oke, nah ini yang saya maksud tadi. Udah nggak lagi pakai root, karena ini kan server orang. Kalau di localhost ya pakai root. Nama database, maaf, ini database ya, bukan users. Nah, ini udah dikasih prefix ya database-nya. Sudah dikasih prefix belajar 79. Kita bikin aja yang simple, dan nama database-nya Laravel Ongkir. Next step. Ya, nah ini sekaligus membuat usernya yang tadi saya bilang udah ada prefix belajar. Di sistem server hostingnya dia udah bikinin prefixnya. Lalu kita tinggal lanjutin ya, biar nggak tabrakan sama user lain. Seandainya nggak ada prefix, user teman-teman kan database-nya ini bareng-bareng dipakainya ya. Atau sistemnya sama. Kemungkinan prediksi saya kenapa dikasih prefix supaya usernya tidak kembar ya, tidak duplikat dengan user lain yang ikut menyewa hosting di sini. Nah, ini yang kebiasaan yang saya lakukan, nama user dan database samain aja. Nggak usah dibeda-bedain ya. Satu user, satu database kalau bisa, jangan banyak-banyak. Biar aman juga, kalau bocor satu, yang lain nggak bocor. Laravel apa tadi? Ongkir. Oke, passwordnya kita bikin. Oke, kita bikin sendiri. Create. Nah, ini privilege-nya. Ini buat apa sih, Bang? Ini untuk mengizinkan apa? Untuk ngizinin dia bisa lakukan apa saja di database. Bisa alter, create nggak, boleh nggak, bisa delete atau dan lain-lain. Nah, ini kita nggak usah pusingin. Karena one user, one database. Kita kasih aja semua privilege-nya. Make change ya. Oke, udah. Oke, di sini katanya user belajar 79 Laravel Ongkir sudah ditambahkan ke database belajar 79 Laravel Ongkir. Di sini artinya database-nya udah dikonekkan dengan usernya ya. Nanti kita tinggal masukin aja ke env-nya. Tapi sebelum itu kita harus impor dulu SQL yang ada di lokal. Balik lagi. Nah, di sini kita lihat udah connect belum? Add user to database udah kayaknya ya. User Laravel Ongkir database. Ini yang suka lupa teman-teman. Kenapa error? Karena udah bikin user tapi nggak dikonekin ke database-nya. Udah bikin user nggak connect ke database, itu yang menyebabkan nanti database error. Kita pastiin aja udah.
Oke, udahlah ya. Oke, database sudah yakin. Sekarang balik lagi. Kita kopas ke INV. Tips biar nggak bocor datanya diapain Bang ya? Ada konfig khusus. Datanya nggak bocor. Nah, ini panjang nih jawabannya. Nanti deh kita simpan dulu. Nah, di INV balik lagi di sini masukin ya. Yang tadinya root, kebiasaan di lokal kan root ya. Kita ganti tadi jadi apa sih tadi? Ini ya, belajar 79 Laravel ongkir. Passwordnya, database-nya sama ya. Passwordnya saya tulis tadi Bismillah 1234. Dah, dari sini save. Oke, kita coba langkah lain lagi. Di sini udah masuk semua, lalu nah ini biasanya storage nih bermasalah, nggak bisa di write. Kita cek dia berapa, 0755. Nah harusnya udah bisa ya. Terus ENV udah ada. Oh ini vendor ada. Vendor ada, tadi kata apa Kak Firman kok ada vendornya di bawah-bawah Pak. Nah ini untuk mitigasi aja. Kalau si share hostingnya nggak ada fitur Composer install, jadi memang kita upload ya. Ya namanya juga masih tradisional ya, belajar dari yang tradisional dulu. Oke, kita coba refresh ya, mudah-mudahan jalan. Gak tahu nih moment of truth. Mas Wijay masih aktif? Masih Bang, itu kayaknya database-nya belum diimport Bang. Oh iya ya Allah. Teman diam aja nih. Nggak, aneh di sini paralel ngecek juga soalnya. Iya. Akses domainnya. Satu lagi teman-teman kan udah biasa sama PHP admin ya di lokal. Nah di sini udah ada menunya, diklik aja. Nah di redirect langsung ke user kita, udah nggak root lagi ya, langsung otomatis tuh user yang kita buat ke database ini, maksudnya Laravel ongkir tampil di sini ya. Oke, kita impor aja. Saya udah siapin SQL-nya. Nah ini jadi jatuhnya nggak canggih ya. Laravel harusnya kan pakai PHP Artisan Migrate ya. Sekarang impor manual. Ya bayangkan aja teman-teman memang lagi minim resource, nggak bisa beli VPS misalnya. Bang saya bisa share dulu dah, nggak apa-apa. Ya udah gitu. Kalau pakai VM itu nanti tugasnya Mas Wijay ya, panjang itu. VPS. Impor manual ya kan. Yang penting kan invoice cair ya teman-teman. Nah, sip. Saya lupa jelasin caranya. Database-nya klik impor, ya kan, browse filenya, masukin SQL-nya, SQL dari lokal diekspor dulu sampai jadi SQL, baru di impor. Dah, ini Bang password. Password database-nya kayaknya itu belum di itu deh. Salah ya? Belum di ENV-nya. Password database-nya kayaknya belum di skip ya. Giniin. Iya. Oh iya. Nah, masternya Laravel nih teman-teman. Iya. Yang lain kayaknya bisa di skip dulu ya. Karena ini hubungannya ini dengan pusher. Pusher itu yang ini ya notification ya. Ada AWS Access Directory, ada mail, belum butuh. Tapi ini udah pakai mail trap sih. Tinggal masukin user password. Oke. Bismillah kalau error. Masih error, Bang. Oh, masih error? Masih. Masalahnya di koneksi nih. Emang nama usernya Belaja 79 underscore Laravel ongkir. Betul udah. Access denied for user Belaja 79 ke Laravel ongkir @127. Kita cek lagi, takut ada yang salah. Nah ini kita juga mengalami stuck ya. Passwordnya kayaknya nggak pakai kutip deh Bang, langsung. Enggak ya. Itu. Oke, sip. Oh, masih belum belajar. Jangan-jangan belum di add user. Tunggu. Kita cek lagi di sini. SQL databases. Kita cek database-nya. Belajar 79 Laravel ongkir. Usernya Belajar 79 Laravel ongkir. Udah. Belajar 79 Laravel ongkir. Laravel ongkir. Takutnya saya typo nih. Belajar 79 Laravel ongkir. Belajar
Bener, belajar terus Laravel ongkir. Bener. Mungkin lagi masih delay, Bang. Iya. Tapi nggak mungkin ya. Ini udah kita gabungin nih. Masih Save, nyimpan belajar Laravel ongkir, privilege. Oh, jangan-jangan saya ketik passwordnya yang salah. Kita reset ya. Benar. Nah, ini kita coba change passwordnya. Jadi by generator deh. Generate. Oke. Yes. Change. Save. Mudah-mudahan bisa ya. Belajar 79. Kalau ada simbol harus pakai kutip nggak sih? Enggak. Beneran. Oh, masih ya? Delay, Bang. Nggak, harusnya ini langsung sih. Belajar Laravel ongkir langsung. Access denied for user belajar 79 Laravel ongkir at 17. Ini katanya akses denied ini bisa jadi dia nggak connect atau passwordnya salah, bisa macam-macam atau IP-nya macam-macam ya. Tapi di sini udah saya pastikan di sini bisa tadi ya. Belajar Laravel ongkir, database-nya usernya belajar Laravel ongkir. Belajar Laravel ongkir. Coba. Takutnya simbol ya. Atau ada masukan teman-teman yang udah pernah database. Saya udah pernah bikin sih, ada di akun satunya ya, bukan akun satunya, di paket satunya. Jadi saya udah coba berhasil, tapi khusus yang ini ternyata database-nya nggak diterima ya. Atau saya bikin user baru deh. User baru passwordnya Bismillah. Saya bikin yang baru. Ini kayaknya VPS nggak keburu nih, Mas Wijay. Ya pengenalan aja nanti VPS mungkin, Bang. Belajar baru, oke, go back, terus kita konekin ya. Belajar 79 baru. Oh, jangan-jangan akunnya beda lagi. Kita coba dari awal. Belajar hosting dong, login. Bentar. Saya kan ada 2 akun, takutnya memang beda akunnya. Beda servisnya maksud saya. Saya coba login lagi. Oh bener kok, belajar hosting dong ya, pakai dong. Oke, nah udah pasti yang ini ya, biar nggak ketukar-tukar. Lalu masuk ke wizard lagi, SQL database. Tadi kita ada bikin user baru ya. Nah ini baru kita masukin ke database Laravel ongkir. Add all privilege, make change. Dah, belajar 79 baru. File manager. Oke, kita edit env-nya. Belajar 79 baru. Passwordnya Bismillah 123. Masih nggak bisa teman-teman. Oke deh, sambil diskusi aja.
bikin Oke, post. Bang. Oke, gitu aja teman-teman ya untuk sesi Kamis sekarang. Mohon maaf kalau ada kendala. Seperti saya bilang, untuk nanti rekaman yang di sana diedit-edit dulu ya di dashboard. Teman-teman bisa nonton kembali materi tadi, dan terutama saya harus perbaiki tadi hosting Laravel ya yang gagal tadi. Kalau bisa sama Codeigniter sekalian. Udah nggak ada yang nanya lagi ya? Udah kita cukupkan aja biar pada istirahat. Enggak, Anda mau ini dulu buat discussnya. Oh ya, siap. Cepret. Oke, Tumbler, ayo thank you. komen dapat Tumblr, tapi dipilih yang paling bagus ya. Ini nyuruh testimoni kasih Tumblr jadi efektif. Semangat. Semangat. Terima kasih banyak Bang Arita. Ya, sama-sama siap. teman-teman. Sampai jumpa di Terima kasih. sesi selanjutnya. Salam coding. Segini, Bang. Salam coding. Ini kopasnya gimana, Pak? Caranya banyak banget. Bentar. Mangga teman-teman yang mau live, kita mau ini dulu di sini. Thank you.